Halo teman-teman, balik lagi di video Cendekia Channel. Di video kali ini, kita akan membahas tentang 5 hewan langka yang ada di Indonesia. Indonesia, dengan kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang luar biasa, merupakan rumah bagi banyak spesies hewan yang unik dan langka. Namun, beberapa di antaranya terancam punah akibat perburuan liar dan hilangnya habitat mereka. Berikut ini adalah 5 hewan langka di Indonesia yang memerlukan perhatian dan upaya konservasi yang serius. Harimau Sumatera, bernama Latin Panthera tigris sumatrae, adalah subspesies harimau yang hanya ditemukan di Pulau Sumatera. Dengan populasi yang diperkirakan kurang dari 400 individu, harimau ini terdaftar sebagai sangat terancam punah. Penyebab utama penurunan populasi harimau Sumatera adalah perusakan habitat akibat deforestasi dan perburuan liar. Harimau Sumatera memiliki ciri khas tubuh yang lebih kecil dibandingkan harimau lainnya dan memiliki garis-garis hitam yang lebih tebal. Harimau Sumatera hidup di hutan hujan tropis, rawa gambut, dan hutan dataran rendah. Mereka membutuhkan wilayah yang luas untuk berburu dan mencari pasangan. Sayangnya, habitat alami mereka terus menyusut akibat ulah tangan kotor manusia yang tidak bertanggung jawab. Harimau ini juga hewan soliter yang aktif pada malam hari. Mereka berburu berbagai jenis hewan, mulai dari rusa, babi hutan, hingga monyet. Harimau Sumatera memiliki wilayah jelajah yang luas, dan mereka menandai teritorinya dengan urin, cakaran di pohon, dan bekas gigitan. Populasi harimau ini tersebar di beberapa taman nasional di Sumatera, termasuk Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Kerinci Seblat, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Badak Jawa, bernama Latin Rhinoceros sondaicus, yang juga dikenal sebagai badak bercula satu, adalah salah satu spesies badak yang paling terancam punah di dunia. Dengan populasi yang hanya tersisa sekitar 70 individu, badak Jawa menjadi simbol penting dalam upaya konservasi satwa liar di Indonesia dan dunia. Badak Jawa dulunya tersebar luas di seluruh Asia Tenggara, namun kini hanya dapat ditemukan di Taman Nasional Ujung Kulon, Jawa Barat, Indonesia. Taman nasional ini menjadi benteng terakhir bagi kelangsungan hidup spesies ini, menyediakan lingkungan yang relatif aman dari perburuan dan gangguan manusia. Badak Jawa memiliki kulit berwarna abu-abu kehitaman dengan lipatan-lipatan yang memberikan kesan berlapis seperti baju besi. Mereka memiliki satu cula kecil yang ukurannya jarang melebihi 25 cm. Jantan memiliki cula yang lebih menonjol dibandingkan betina, yang seringkali hanya memiliki tonjolan cula yang sangat kecil, atau bahkan tidak terlihat. Badak Jawa adalah hewan soliter dan biasanya hanya berinteraksi dengan sesama badak saat musim kawin atau antara induk dan anaknya. Mereka adalah herbivora yang memakan dedaunan, ranting, dan buah-buahan yang jatuh dari pohon. Badak ini lebih aktif pada pagi dan sore hari untuk menghindari panas terik di siang hari. Orangutan Sumatera, bernama Latin Pongo abelii. Mereka adalah salah satu dari 2 spesies orangutan yang masih ada, dan seperti namanya, mereka hanya ditemukan di Pulau Sumatera, Indonesia. Spesies ini memiliki ciri khas yang membedakannya dari sepupunya, orangutan Kalimantan. Orangutan Sumatera memiliki tubuh yang lebih kecil dibandingkan dengan orangutan Kalimantan. Mereka memiliki rambut panjang dan merah kecoklatan. Orangutan Sumatera dikenal sebagai pemanjat pohon yang sangat baik, menghabiskan sebagian besar hidup mereka di atas pohon untuk mencari makanan dan menghindari predator. Sumber makanan utama mereka adalah buah ara yang kaya akan nutrisi. Orangutan Sumatera cenderung lebih soliter dibandingkan dengan primata lainnya. Namun, mereka bukan sepenuhnya makhluk soliter. Anak-anak tetap bersama ibu mereka hingga usia 6-7 tahun, belajar cara mencari makan, membangun sarang, dan keterampilan bertahan hidup lainnya. Masa kehamilan orangutan Sumatera adalah sekitar 8,5-9 bulan, mirip dengan manusia. Betina biasanya melahirkan setiap 7-9 tahun, membuat mereka salah satu primata dengan tingkat reproduksi terendah. Hal ini memperburuk situasi konservasi mereka karena populasi mereka tidak pulih dengan cepat. Orangutan Sumatera memainkan peran penting dalam ekosistem mereka sebagai penebar biji, seed dispersers. Dengan memakan buah dan menyebarkan biji melalui kotoran mereka, mereka membantu menjaga keanekaragaman hayati hutan yang ada di Sumatera. Burung cendrawasih, dikenal juga sebagai Bird of Paradise,
adalah salah satu ikon keindahan alam Indonesia, khususnya Papua. Dengan bulu yang mempesona dan tarian yang eksotis, burung ini menarik perhatian para peneliti, fotografer, dan pecinta burung dari seluruh dunia. Terdapat sekitar 42 spesies burung cendrawasih, sebagian besar ditemukan di Papua dan pulau-pulau sekitarnya seperti Maluku dan Australia bagian utara. Habitat mereka umumnya di hutan hujan tropis, dari dataran rendah hingga pegunungan tinggi. Burung cendrawasih dikenal karena bulunya yang luar biasa indah, terutama pada jantan. Warna bulu mereka beragam, mulai dari kuning cerah, merah, biru, hingga hijau metalik. Beberapa spesies, seperti cendrawasih ragiana, Paradisea ragiana, memiliki bulu panjang yang menjuntai seperti pita. Tarian kawin burung cendrawasih sangat unik dan seringkali menjadi sorotan dalam dokumenter alam. Jantan akan melakukan berbagai gerakan atraktif untuk menarik perhatian betina, termasuk melompat, mengibas-ngibaskan bulu, dan membuat berbagai suara khas. Perilaku ini menunjukkan betapa pentingnya peran estetika dalam seleksi seksual burung ini. Meskipun indah, burung cendrawasih menghadapi berbagai ancaman. Perburuan liar untuk perdagangan bulu, perusakan habitat akibat deforestasi, dan perubahan iklim menjadi tantangan besar bagi kelangsungan hidup mereka. Berbagai upaya konservasi telah dilakukan, termasuk pembentukan taman nasional dan program edukasi untuk masyarakat lokal. Burung cendrawasih juga memiliki tempat khusus dalam budaya masyarakat Papua. Mereka sering dianggap sebagai simbol keindahan, kekuatan, dan spiritualitas. Bulu mereka digunakan dalam berbagai upacara adat dan sebagai hiasan kepala tradisional. Anoa, sering disebut sebagai kerbau kerdil, adalah hewan endemik yang hanya ditemukan di Pulau Sulawesi, Indonesia. Hewan ini memiliki peran penting dalam ekosistem lokal dan budaya masyarakat Sulawesi. Anoa menghuni hutan hujan tropis Sulawesi, baik di dataran rendah maupun di pegunungan. Ada dua jenis utama anoa yang dikenal, anoa dataran rendah, bernama Latin Bubalus depressicornis dan anoa pegunungan, Bubalus squarlesi. Keduanya memiliki habitat yang berbeda. Anoa dataran rendah biasanya ditemukan di hutan dataran rendah dan rawa-rawa, sedangkan anoa pegunungan, hidup di daerah yang lebih tinggi, hingga ketinggian 2.300 meter di atas permukaan laut. Anoa adalah hewan yang relatif kecil dibandingkan dengan kerbau pada umumnya. Mereka memiliki tinggi sekitar 70 hingga 100 cm di bahu, dan berat antara 150 hingga 300 kg. Kulit mereka biasanya berwarna coklat tua atau hitam dengan rambut yang pendek dan kasar. Salah satu ciri khas anoa adalah tanduknya yang pendek dan lurus, berbeda dengan kerbau lainnya yang memiliki tanduk melengkung. Tanduk anoa digunakan untuk bertahan dari predator dan saat terjadi konflik dengan sesama anoa. Anoa adalah hewan soliter atau hidup dalam kelompok kecil, biasanya terdiri dari induk dan anaknya. Mereka cenderung aktif pada pagi dan sore hari, menghabiskan sebagian besar waktunya mencari makanan berupa rumput, daun, dan buah-buahan. Anoa juga dikenal sebagai hewan yang pemalu dan cenderung menghindari kontak dengan manusia. Mereka sering berendam di lumpur atau air untuk mendinginkan tubuh dan mengusir parasit. Anoa dikategorikan sebagai spesies yang terancam punah oleh International Union for Conservation of Nature. Populasinya terus menurun akibat perburuan liar, kehilangan habitat, dan fragmentasi hutan. Perburuan anoa dilakukan untuk diambil dagingnya serta tanduknya yang dianggap bernilai. Selain itu, ekspansi pertanian dan penebangan hutan menyebabkan habitat anoa semakin menyempit. Jadi buat teman-teman di rumah, melindungi keanekaragaman hayati Indonesia adalah tanggung jawab bersama. Dengan mendukung upaya konservasi dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melestarikan hewan langka, kita dapat membantu memastikan bahwa generasi mendatang masih bisa menikmati keindahan dan keunikan satwa-satwa ini. Setiap langkah kecil dalam pelestarian alam dapat memberikan dampak besar bagi keberlangsungan hidup hewan-hewan langka di Indonesia. Sekian pembahasan tentang 5 hewan langka yang hampir punah keberadaannya. Sekiranya teman-teman punya saran atau ide bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita bahas dan belajar bersama-sama. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.